Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran sejarah Indonesia. Topik pembelajaran kita kali ini adalah Islam masuk Istana Raja. Nah, yang pertama kita bahas adalah Kerajaan Samudra Pasai. Nah, Kerajaan Samudra Pasai letaknya di Aceh, yaitu Lok Semawe, Provinsi Sumatera Utara, yang didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh pada pertengahan abad ke-13. Nah, pusat pemerintahan dari Kesultanan Pasai letaknya di Sungai Jambu Air dengan Krueng Pasai ataupun Sungai Pasai. Itu makanya dikatakan dia Samudra Pasai. Nah, jadi Samudra Pasai ini adalah merupakan nama sungai yang letaknya di Aceh. Wilayah kekuasaan. Nah, kita masuk ke wilayah kekuasaan. Samudra Pasai pada masa kerajaannya terletak di daerah yang diapit oleh dua sungai besar di pantai utara Aceh, yaitu Sungai Peusangan dan Sungai Pasai. Nah, daerah kekuasaan Kesultanan Samudra Pasai tersebut juga meliputi Samudra Geudong ataupun Aceh Utara, Maulabo, Bireun, serta Rimba, Jereum, dan Sumerlang. Nah, sementara itu ada pula yang menganut pendapat bahwa wilayah Kesultanan Samudra Pasai meliputi wilayah yang lebih luas lagi ke sebelah selatan, yaitu hingga ke muara Sungai Jambu Air. Nah, kemudian bagaimana kehidupan perekonomian dari Samudra Pasai? Nah, Samudra Pasai merupakan kota dagang, mengandalkan lada sebagai komoditi andalannya. Dalam catatan Mahuan disebutkan 100 kati lada dijual dengan harga perak 1 tahil. Dalam perdagangan Kesultanan Pasai mengeluarkan koin emas sebagai alat transaksi pada masyarakatnya. Mata uang ini disebut deureuham ataupun dirham. Sementara masyarakat Pasai umumnya telah menanam padi di ladang yang dipanen 2 kali setahun serta memiliki sapi perah untuk menghasilkan keju. Nah, itulah sistem perekonomian dari Samudra Pasai. Nah, kemudian agama dan kebudayaan. Islam merupakan agama yang dianut oleh Samudra Pasai. Jadi Samudra Pasai ini merupakan kerajaan Islam yang pertama. Dan kebudayaan yang dimiliki dari Samudra Pasai ini merupakan ataupun menyebutkan bahwa sosial budaya masyarakat Pasai mirip dengan Malaka, seperti bahasa maupun tradisi pada upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian. Kemungkinan kesamaan ini memudahkan penerimaan Islam di Malaka, dan hubungan yang akrab ini dipererat oleh adanya pernikahan antara Putri Pasai dengan Raja Malaka sebagaimana diceritakan dalam Sulalatus Salatin. Itulah kehidupan beragama dan kebudayaan dari Samudra Pasai. Nah, kemudian masuk kita ke keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai. Menjelang masa-masa akhir pemerintahan Kesultanan Pasai, terjadi beberapa pertikaian di Pasai yang mengakibatkan perang saudara. Sulalatus Salatin menceritakan Sultan Pasai meredam pemberontakan tersebut. Namun, Kesultanan Pasai sendiri akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Portugal tahun 1521, yang sebelumnya telah menaklukkan Malaka tahun 1911, dan kemudian tahun 1524, wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Sultan Aceh. Nah, itulah penyebab dari keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai. Nah, kita masuk ke silsilah pemerintahan. Nah, yang pertama yang nama-nama sultan ataupun nama-nama raja yang memimpin Kesultanan Samudra Pasai adalah yang pertama adalah Sultan Malik Al-Saleh. Nah, sultan inilah yang mendirikan Kerajaan Samudra Pasai. Nah, kemudian masuk yang kedua Sultan Muhammad Malikul Zahir, kemudian Malikul Mahmud, kemudian Malikul Mansur, Ahmad Malik Al-Zasair. Nah, sampai ke 13 sultan yang berikutnya. Kemudian kita masuk ke peninggalan sejarah. Nah, uang yang dipergunakan untuk berdagang itu seperti yang disebutkan pada slide yang berikutnya adalah dirham. Nah, kemudian ada lagi peninggalan sejarahnya adalah penulisan hikayat Raja Pasai. Kemudian batu nisan merah silu ataupun Sultan Malik Al-Saleh sebagai pendiri dari Kerajaan Samudra Pasai. Nah, inilah
pembelajaran kita kali ini yang membahas tentang Kerajaan Samudra Pasai. Demikian pembelajaran singkat kita kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan melalui slide PowerPoint ini bisa kalian terima dengan baik-baik. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan ke WA pribadi Ibu. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Sekian dan terima kasih.